Hello, shalom. Salam hangat semuanya. Uh, gua hari ini buat video. Gua sebenarnya seneng. Minggu lalu video yang saya buat begitu banyak komen yang positif, baik yang di YouTube ataupun yang saya post di Facebook. Banyak sekali komen yang sangat-sangat positif yang buat gua semangat gitu. Nah, gua kalau udah lihat yang positif, yang sadar, mau kembali kepada Tuhan, return to God, remind them, ya kan? Gua sungguh sukacita banget, sangat-sangat sukacita walaupun kerja capek, ya kan? Mau cukur aja males karena capek banget, tapi semangat buat video buat kalian karena nilai positif yang keluar yang dihasilkan dari video penyampaian saya ceritakan soal video tsunami yang saya buat itu. Poin-poinnya banyak yang sudah dapat, karena itulah saya bilang sama kalian, ikuti, jangan di skip-skip. Kalau di skip-skip kalian nggak dapat poin penyampaian saya, tapi kalau kalian full dengarkan, nah kalian dapat poinnya gitu, dan semua itu positif. Itu yang saya ingin bagikan, yang ingin saya lakukan, ya kan? Niat saya itu di situ. Nah, saat saya lihat banyak yang positif, yang komennya sangat yang sangat inilah, baik yang di komen di YouTube atau paling banyak di Facebook saya, ya teman-teman, atau yang banyak inbox saya di Messenger gitu. Mungkin 99% sangat-sangat positif. Jadi itu sukacita yang nggak bisa dibeli dengan uang. Maka gue capek pun udah, gue mau buat video nih hari ini, karena Jumat saya off. Saya seminggu 2 kali off, Jumat sama Minggu. Karena Minggu saya nggak mau kerja, saya tetap mau ke gereja. Jadi dan juga habis pulang gereja juga sedikit family time sama istri kan. Jadi Jumat saya manfaatkan segala kegiatan saya walaupun off, ya kan. Jadi sekalian saya sisihkan waktu buat video ini, karena semangat saya lihat kalian rata-rata positif, boleh dikatakan. Ya kan, saya udah bilang saya nggak cari subscriber, gue bukan apa. Lu lihat gue buat video juga pakai singlet doang ya. Kebetulan cuaca panas walaupun hujan terus ya, tapi humid gitu di Tokyo. Ya mudah-mudahan nggak banjir, yang banjir di Kyushu. Jadi hari ini sangat semangat gitu buat video, dan sekalian saya mau berikan pesennya gitu ya. Jadi juga saya nanggapi juga lah, ada pertanyaan yang nanya, kok seberapa besar sih tsunami-nya? Kalau saya lihat, yang saya diberi penglihatan itu lumayan besar korban yang dimakan, ribuan atau puluhan ribu gitu ya. Tapi itulah intinya saya buat video ini, supaya jangan sampai terjadi. Kalaupun terjadi tuh ya, kalaupun terjadi jangan sampai begitu banyak korban. Nah, dengan cara apa? Dengan saya buat video tuh mengajak kalian, ayo kembali bertobat, kembali kepada Tuhan, minta pengampun. Itu dengan doa, dengan pertobatan semua bisa dirubah. Tidak ada yang tidak mungkin. Itu bisa saja dirubah gitu, asal kita kembali kepada Tuhan, ya kan. Yang benar-benar bertobat, ya kan, akuin segala dosa kita dan tobat, dan mau merubah diri hidup dengan benar gitu. Nah, itu poinnya, tujuan saya, target saya untuk menghindari ini. Itu bisa saja ya, kenapa tidak? Ini saya beri contoh begini. Dulu pada 2018 Tuhan kasih saya penglihatan itu, sebab 2019 itu di Indo sebenarnya ada kejadian yang saat itu kan panas tuh politik kan. Sebenarnya penglihatan yang diberikan itu bakal ada kejadian demo yang sampai parah
ya, demo berdarah gitu. Tapi setelah penglihatan beberapa bulan itu, bukan saya aja, di Indo juga banyak hamba-hamba Tuhan yang diberikan penglihatan, yang tahu yang ini. Dan puji syukur hamba-hamba Tuhan yang di Indo, mereka kuat berdoa, mereka ini ya. Saya tahu hamba-hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan itu doanya dijawab gitu. Dan akhirnya pedang malaikat yang udah ditaruh di kota Jakarta itu ditarik kembali. Nah, demo berdarah itu nggak jadi gitu. Nah, itu up to you, terserah kalian percaya atau nggak percaya. Nah, itu yang saya tahu, yang ingin saya sampaikan. Itu bisa berubah. Soalnya tahun 2019, dan saya juga lihat sebenarnya tahun 2020 ini ada demo pertamanya, saya ada demo, akhirnya saya lihat ada perubahan dengan hamba-hamba Tuhan, umat-umat yang sadar, mereka bertobat, mereka berdoa, mereka tidak putus doa mereka, dan itu dijawab dengan Tuhan. Maka ada tuh video-video sebelumnya saya buat itu, saya kadang ada demo tapi percikan-percikan ya. Jadi nggak parah sampai kayak 98, kan banyak dulu takut kejadian kayak 98. Itu nggak terjadi, percikan ya. Sampai akhir tahun 2020 ini nggak ada kejadian seperti kejadian 98 yang banyak orang takutkan. Karena apa? Karena hamba Tuhan yang kuat terus doa gitu. Nah, itu yang ingin saya ajak kalian lagi. Bener, secara kita lihat bakal ada terjadi ya kan. Tapi itu dapat kita rubah dengan ayo balik semua sama Tuhan. Tobat gitu. Dengan kita tobat, dengan kita berserah dan kuatkan iman kita, doa kita kuat terus gitu sama Tuhan, itu bisa diputar semua. Nah, jadi itulah selalu saya ingin bilang, jangan takut, kembali ke diri kita gitu, itu yang utama ya kan. Dan saya bener tsunami ini korban, kalau kejadian kalau terjadi, kalau sempat banyak yang masih nggak berubah apapun ya, saya hanya berusaha ya, tapi paling enggak dengan lihat yang melihat video ini, saya lihat banyak tanggapan positif, saya yakin dan percaya. Misalnya satu subscriber aja, mereka punya orang tua atau, dan banyak saya lihat subscriber anak-anak muda gitu ya, banyak milenial. Itu target saya, ayo kalian yang muda-muda, generasi yang baru, kuat di dalam Tuhan, kalian pengaruhi keluarga, orang tua, anak-anak kalian, kalian bimbing dengan benar di jalan Tuhan. Dengan begitu aura positif yang kita bangun terus, yang membubung ke langit, yang kita panjat ke Tuhan, itu jadi positif. Karena langit di Indonesia itu udah terlalu banyak negatif, hawa gelap negatif ya, dari amarah ke musyrikan, banyak yang saya nggak mau ngomongin terlalu ini ya, itu yang amarah Tuhan. Maka di video saya itu saya ada cerita ya, awal video saya yang di jangan panik di corona, kalian coba lihat lagi, saya ada sampaikan bumi ini gimana, yang bukan di Indonesia saja ya, sebenarnya banyak segala negara saya udah bilang bakal ada longsor, banjir ya kan, nanti semua elemen itu, elemen di bumi ini itu sebenarnya udah marah kepada manusia. Mereka udah ini, tinggal Tuhan order aja, lu sono hancurin, lu sono hancurin gitu. Nah, entah elemen air, elemen api, elemen tanah, udara ya. Udara nanti ada, kalian lihat tuh ya kan, petir apa gitu kan, udah terjadi. Kayak saya sampaikan temen saya di Cina, saya bilang hati-hati, banyak musibah. Kayak Cina itu sedikit saya ulas, sebenarnya bukan negara kita kan, saya lebih fokus negara kita gitu, saya mau sampaikan. Cina itu ada tulah. Saya sampaikan berapa teman saya yang kerja di perusahaan-perusahaan di Cina, saya bilang hati-hati gitu. Karena ya ada yang nggak percaya sih, karena mereka orang-orang hebat, sains gitu ya. Cuma tetap saya ingatin, dari awal tahun saya diingatkan mereka gitu. Ada yang percaya, thanks, ada yang nggak percaya, mereka pakai logika. Karena teman-teman saya karena sekolah di luar, tamatan luar, dan mereka sains ya, ada yang bioteknologi gitu kan,
Mereka selalu pakai logika, nggak mungkin. Tapi dengan lihat kejadian yang beruntun itu, mulai agak mereka ragu. Saya bilang, lihat saja apa ini, ya kan. Nah itu sekilas. Nah poinnya saya lebih buat video untuk kita orang Indonesia gitu, ya kan. Sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan tapi kayaknya belum waktunya gitu. Ya saya lagi konflik di dalam hati kasih tahu, atau saya agak ini, mungkin saya lagi doa minta jawab Tuhan gitu. Ada yang lebih uh, setelah sunan, masa kegelapan, masa apa ya, uh, intinya gini, saya udah ada sampaikan suruh kalian bercocok tanam ini. Saya lebih banyak lebih dekat. Saya berapa bulan lalu saya udah family saya, teman saya ada berapa saudara saya bilang coba belajar tanam apa aja, hidroponik gitu ya. Lakukan itu ya kan, untuk nanti ngadepin ke depannya. Saya akan sampaikan nanti detailnya bulan-bulannya gitu. Sekarang belum ingin saya sampaikan karena begini, banyak yang saya pikirkan. Pertama, nanti udah kalian dengar kalian panik. Maka saya mau kuatkan iman kalian dulu, percaya hidup di dalam Tuhan. Apalagi kita umat Kristen ini ya, roh kita lebih besar dari segala apapun di muka bumi ini. Roh kita dari surga, dari Tuhan. Itu harus, roh kita itu harus kuat gitu. Karena roh kita kuat. Jadi saya ingin menguatkan kalian dulu, nanti baru saya sampaikan fase-fasenya gitu ya. Pertama itu, nah kayak video kemarin minggu lalu saya buat sebelah malu juga gua mau doain, tapi gua mikir Roh Kudus juga bilang kirimkan doa gitu, yaitu doa saya itu mematahkan kutuk ya kan. Pertama saya ingin patahkan, siapapun yang melihat video saya ya, video yang minggu lalu saya buat itu adalah niat saya untuk mematahkan kuasa gelap gitu ya, bagi siapapun yang lihat. Karena mungkin ada di antara kalian yang melihat video saya ini, kalian terikat dengan kutuk tanpa kalian sadar ya kan, baik itu kutuk keturunan atau kutuk lidah api atau kutuk apapun yang masih mengikat kalian. Pertama-tama saya kirim doa itu adalah untuk supaya lepas dari kutuk-kutuk itu ya. Makanya saya suruh kalian itu ikuti doa itu supaya lepas dari kutuk itu, dari roh-roh jahat, dari roh-roh ketakutan. Karena dunia ini sekarang yang dihadapi manusia itu paling utama roh ketakutan. Setan itu mainkan itu roh ketakutan. Nah di situ saya ingin kuatkan kalian dengan darah Yesus, tutup balur, tutup bungkus kita, jadi kita diprotek gitu ya. Jadi bagi yang apa sering doa begitu untuk menguatkan, patahkan segala kutuk itu dalam nama Tuhan Yesus ya, oleh darah Yesus itu. Nah biar segala ketakutan itu nggak bisa masuk ke kita gitu ya. Dan dengan dipatahkan kutuk-kutuk itu, maka kalian akan lebih terbuka untuk mengenal Dia yang maha kuasa ya. Nah setelah itu nanti tahap, karena ini udah proses-prosesnya gitu ya. Jadi saya lagi mikir kapan saya mau sampaikan. Istilah gini yang ingin saya, kalian bayangin kira-kira bulan Maret kemarin yang seluruh negara banyak tuh yang lockdown, bagaimana manusia stres itu kan. Itu istilahnya gini analoginya, kalau kamu boxing udah kepukul ini ya kan, kalau udah puyeng tuh, nah nanti ada datang pukulan kedua gitu tuh ya. Nah pukulan kedua itu tepatnya saatnya itu saya belum bisa sampaikan gitu, karena pertama saya ingin belum mau kalian lebih kuat, lebih siap imannya. Kalian kuatkan doa dulu, semakin kalian yakin, jadi nggak takut ngadep ya. Cuma nanti saya berita kalian untuk prepare gitu apapun gitu ya. Itu niat saya. Dan kedua saya belum sampaikan, saya nggak mau keluar dari mulut saya ini nanti
karena ada malu-malu jin-jin itu dengar nanti dia sampai-sampein ke dukunnya, soalnya nanti mereka melihat ini itu terus. Apalagi orang di Indo sangat suka percaya lihat ramalan-ramalan, prediksi-prediksi kan. Saya bukan, saya udah katakan saya bukan seorang peramal, saya bukan seorang fortune teller, saya bukan seorang paranormal. Saya nggak ada isi apapun, nggak ada ya. Boleh dicek, nggak ada pegangan apapun, nggak ada, bersih total, cuma sama kuasa Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Sang Juru Selamat saya, yang terus membimbing saya, yang memberi penglihatan. Itu pun kadang kita nggak tahu kapan suddenly dia kadang datang message-nya, nggak pernah tahu gitu kan. Jadi saya buat video ini mungkin ya nanti sampai waktunya udah saya sampaikan message apapun yang ingin saya sampaikan, saya rasa udah cukup. Saya udah nggak bakal bahas soal ini lagi. Saya mungkin sampai ke titik nanti ininya aja gitu ya. Tinggal kalian ya, niat saya itu sebelum saya sampaikan ke tab-tab itu, saya cuma ingin kalian kuat dulu, kuat dalam doa terus kalian, dan selalu bersyukur, mengucap syukur dari kalian mau makan, dari apapun yang kalian dapat, segala berkat apa. Sebab udara yang kita hirup aja itu berkat dari Tuhan gitu. Begitu besarnya kuasa kasih Dia dalam hidup kita gitu ya. Dan hidup dengan berkasih. Dan ada satu hal juga yang agak saya umat-umat Kristen juga, banyak anak-anak muda saya lihat, kadang saya lihat kalian nonton channel-channel Kristen tapi banyak juga yang menghujat agama lain gitu ya. Saya harap jangan lakukan itu, nggak baik. Karena jangan kita sama dengan yang lain gitu. Kita boleh dikafir-kafirin, nggak apa-apa, nggak usah marah gitu. Bagi saya kalau pulang di Indo ada yang ngucapin gue kafir, Cina, gue demen banget, gue seneng, gue nggak bakal marah. Kenapa? Saya ngerasa dosa saya makin dikurangin sama mereka. Kenapa? Yang bisa memberikan kata kafir, yang menafsirkan kamu kafir, itu adalah hak prerogatif dari Tuhan. Hanya Tuhan tahu isi hati kita, iman kita gitu, bukan manusia ya kan. Jadi kalau mereka mengatakan dia melangkahi Tuhan, nah dengan dia bisa mengurangi dosa kita. Jadi biarin aja orang mau kafir-kafirin kita. Nah yang saya ingin himbau buat anak-anak muda kalian, yang silakan Anda cinta sama Yesus, tapi jangan terpengaruh. Bagaimanapun Yesus dijelek-jelek, kita nggak perlu marah, karena Tuhan Yesus nggak butuh kalian marah, nggak butuh kalian menghujat-hujat orang. Kalian baca balik, buka kembali itu Alkitab. Saat Yesus mau ditangkap aja, Yesus dilecehkan saja. Muridnya ingin pedang mau dipotong ke kuping, Tuhan Yesus marah sama muridnya si Petrus, nggak boleh lakukan. Yang Yesus mau lakukan adalah kasih. Buka kembali Alkitab kalian. Pernah nggak kalian lihat Yesus dilecehkan, dihina, ini terus dia marah, dia emosi, dia nggak pernah. Yesus selalu memberikan contoh figur yang kuat, nggak pernah. Nah itu yang harus kita tiru. Jadi untuk anak-anak muda, saya lihat suka memberi komen jelek-jelek buat agama lain, yang kalian nggak perlu kalian lawan dengan begitu. Justru kalian harus tampilkan kasih kita sebagai seorang Kristen. Ya kan, tunjukkan apa yang Yesus ajarkan pada diri kita gitu. Nah, biarkan saja mereka mau apa, mau ini itu. Mereka nggak berkuasa kok untuk ini. Saya justru semakin Yesus dihujat, iman gue makin kuat gitu. Gue senyum-senyum, ya kan. Gue lihat, gue nggak ada sakit hati. Justru gue makin lihat gimana Tuhan Yesus itu bekerja gitu. Apalagi saya dari luar kan, saya lihat di Indonesia, kejadian-kejadian di Indonesia tuh justru makin menguatkan saya gitu. Contoh ini, ya contoh. Saifuddin Ibrahim, ya kan, bagaimana dia dipenjarakan ini, imannya nggak goyang, ya kan. Nah, justru Tuhan mau training dia, mungkin dia agak terlalu keras untuk akhirnya Tuhan suruh jaga, tapi Tuhan mengasihi dia. Nah, contoh umat lain lagi, ya kan, Ahok. Gue bukan fans Ahok atau apa, gue cuma lihat keadaan yang terjadi di Indonesia yang apa, ya kan. Ahok itu seorang Kristen yang dihajar 3 dimensi loh, ya. Dimensi nyata manusia, dimensi
eh, media, sosial media, ya kan, dimensi maya, dan satu lagi dimensi kasat mata itu dunia-dunia gaib. Nah, dia juga dikirim santet di ini itu nggak masuk kan, dia dihajar 3 dimensi tapi nggak ada yang masuk. Nah itu yang menguatkan saya lihat itu. Saya nggak mau lihat politiknya, saya justru saya mau lihat keimanan dia. Nah dia ditatar lagi sama Tuhan untuk lisannya. Nah dimasukkan Brimob, Mako Brimob, gimana tuh Ahok, dia di cool down, dia tahu Tuhan mau ingatkan dia, walaupun iman kamu tapi lisan nggak dijaga, Tuhan juga nggak suka gitu. Nah itu yang kita pelajari gitu. Mungkin kalian yang nggak sadar, saya dari luar saya lihat itu yang kejadian semakin kuat iman saya. Oh begini cara kerja Tuhan, dahsyat, dahsyat. Hamba-hamba Tuhan yang dipersekusi, hamba-hamba Tuhan yang bagaimana Tuhan menjaga. Saya semakin yakin, benar, nggak ada goyang saya. Nah, saya semakin bersyukur, ngucap syukur. Oh Tuhan, lu jaga gua, lu kasih gua di negara yang sangat damai, peace. Kita nggak, tapi iman saya berkembang, bertumbuh saat saya melihat itu. Nah maka saya kadang pulang Indo ya, saya suka tuh ke ini ya, saya diam-diam gitu, saya beri bantuan gitu kan, untuk saya jujur, saya kalau gereja-gereja yang udah megah, gua nggak bakal mau ini gitu, karena udah ada mungkin orang-orang kaya yang ini kan. Saya justru lebih suka mencondong memberi bantuan sumbangan yang gereja-gereja yang baru bangun, yang itu yang suka saya. Termasuk kayak saya di Jepang ini ada misionaris mereka yang mau ke Afrika, mau buka gereja di Afrika Selatan gitu. Nah itu saya ada berapa pun saya coba bantu. Saya lebih suka yang begitu. Uang 10% saya alihkan ke sana, ya kan. Saya tipenya, saya orangnya juga nggak suka diatur. Saya juga pakai logika saya kerja, ya kan. Saya apapun saya lihat itu saya pelajari, saya pakai hati nurani dan logika saya untuk bekerja, itu aja. Saya nggak peduli ini apa kata orang, yang benar, yang saya rasa benar, ya kan, ya itu. Jadi itulah yang saya ingin sampaikan di video kali ini, ya kan. Ya puji syukur buat kalian yang udah subscribe ini. Jadi mungkin kalian yang berjodoh dengan saya, mungkin nanti saya akan sampaikan pesan-pesan yang sangat penting ya. Sebelum itu kuatkan terus diri kalian, doa kalian ya, itu yang saya inginkan. Sampai ini segalanya kembali ke Tuhan. Dengan kalian yang melihat video saya jadi subscriber saya nggak butuh subscriber untuk cari duit, bukan itu yang saya target. Dengan tumbuhnya subscriber saya ada 100 orang, terus saya kalkulasi keluarganya ada berapa, nah yang bisa nanti kita save untuk menghadapi situasi ini. Itu yang saya pikirkan, target saya di situ ya. Jadi dengan yang udah subscribe berarti kalian berjodoh dengan saya ya. Mungkin lewat Tuhan ini pakai untuk beritahukan kalian ini kalian prepare di sini gitu ya. Itu jadi dengan itu nanti bila tiba saatnya saya akan kasih tahu kalian, saya akan buat video yang saya tunjukkan bulan-bulan apa yang akan ini ya, supaya kalian kuat, kalian prepare apa yang harus, dan kalian udah nggak panik, kalian bisa tenang ngadepinnya dalam kuasa Tuhan, dalam lindungan Tuhan. Itu yang saya inginkan ya. Video saya sampai di sini. Dengan hati yang sangat dalam dan sukacita saya mengucap syukur dan saya berterima kasih kalian yang terus positif, yang udah mau kembali kepada Tuhan. Bangun iman kalian, sama-sama kita bahas. Saya juga orang yang terus belajar ngadepin soft, terus saya minta Tuhan terus sempurnakan saya, ya kan, kasih saya segala ininya ya, sama-sama kita. Oke, video saya sampai di sini. Salam saya dari Tokyo. Tuhan berkati kalian semua. Amin.